Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اللهم كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. فالتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا لكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. من الرحب عبد الله محمد هدار الشيخ بكر بن سالم ثم الأرواح من عمر هذا المسجد وعبر الله فيه سابقا ولاحقا ومن سعد في عمرة هذا المعاد. الله تشر المغفرة وبركاته مع أسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة الأذى يذهبن ساعات الخطايا رواه ابnu Abi Dunya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atul adza, saat-saat waktu-waktu gangguan, yudhibna menghilangkan sa'atil khataya, waktu-waktu atau saat-saat kesalahan-kesalahan. Artinya sa'atul amrad, waktu-waktu sakit, wal masaib, dan waktu-waktu mendapatkan musibah, mukaffiratun lil khatayat, adalah melebur, mengampuni kesalahan-kesalahan. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, maha ilmu bahwa kita manusia ini adalah gampang terpengaruh dengan rayuan bujukan setan. Kita mudah menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena itu setiap saatnya kita ini berbuat salah, berbuat dosa, melanggar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha rahmat kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan hambanya ini dalam keadaan sengsara sampai ada di akhiratnya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manusia tadi itu penyakit, memberikan kepada manusia itu musibah. Itu satu bentuk rahmat Allah bagi orang yang beriman tentunya.
Kenapa? Supaya sakitnya hanya di dunia. Nanti di akhirat tinggal sehatnya saja. Supaya musibahnya hanya di dunia, nanti di akhirat tinggal nikmatnya saja. Kenapa sakitnya akhirat itu tidak ada bandingannya? Musibah akhirat itu adalah musibah yang sangat besar. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada orang beriman. Kok ada orang soleh dapat musibah? Kok ada orang yang taat dapat penyakit? Itu adalah karena Allah berkehendak ada kesalahan-kesalahan di atas dunia supaya diampuni, sehingga nanti kalau mati nggak membawa dosa, nggak membawa kesalahan. La yazalul mu'min bil bala'i fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Orang muslim itu, orang mukmin itu selalu diterpa bala atau musibah. Bisa di dirinya, mungkin sakit, mungkin kecelakaan, mungkin kebakaran dirinya. Bisa juga ada di hartanya, mungkin bangkrut, mungkin ditipu orang lain. Bisa juga ada pada keluarganya. Satu di antara musibah itu akan datang kepada orang beriman atau tiga-tiganya. Tapi itu semuanya mengampuni dosa, ngelontrokkan dosa sehingga bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Tinggal ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagian orang tadi itu kalau nggak sakit, dia susah. Kenapa? Apakah Allah sudah benci kepada aku? Saya mau tanya, kalau ada misalnya santri atau murid yang dicintai sama gurunya, selalu dites, selalu diuji, apakah itu berarti gurunya benci atau senang dan perhatian sama murid itu? Senang, perhatian. Kenapa? Pingin muridnya pinter, diuji, dites, dikawal terus supaya lulus, supaya pandai. Tapi kalau ada guru misalnya nggak ngereken sama murid, nggak perhatian sama murid, bano wis belajar ndak ngurus, ada di kelas atau tidak nggak ngurus, main-main tidak diurus, dibiarkan terus. Kira-kira guru ini cinta atau benci sama si murid itu? Benci. Kenapa? Karena guru sudah nggak ada perhatian sama ini murid. Begitulah juga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kepada sebagian hambanya yang soleh-soleh tadi itu menjadi lulus, mendapatkan pangkat, mendapatkan ijazah, kalau bahasa sekarang, mendapatkan medali, mendapatkan derajat di sisi Allah, mendapatkan ridho Allah, diuji, supaya nanti di akhirat lulus mendapatkan pangkat yang tinggi. Ada orang maksiat kok badannya gede jadi bodyguard. Preman kok berhasil terus, nggak ketangkep-tangkep. Ketahuilah itu bukan berarti Allah cinta. Itu sama dengan adanya murid yang malas, tidak diperhatikan sama gurunya. Fir'aun itu Pak, umurnya 500 tahun. Fir'aun itu umurnya 500 tahun. Belum pernah sakit selama hidupnya. 500 tahun ngeluh enggak tahu. Pilek enggak pernah. Mules enggak pernah. Panas enggak pernah. Gagah masih. Kuat masih.
Karena itu Fir'aun itu tertipu sama dirinya. Aku ini bukan manusia. Aku ini Tuhan. Nggak pernah sakit. Hebat itu Fir'aun itu. Sakti. Fir'aun itu berak dan kencingnya 40 hari sekali dok. Saking hebatnya. Akhirnya bagaimana? Ternyata Fir'aun tumbang karena Nabi Musa. Waktu Fir'aun dengan congkaknya mengaku Tuhan dan meminta Nabi Musa untuk menunjukkan mukjizatnya, dilemparkan tongkatnya menjadi ular. Ularnya itu bukan ular piton itu, bukan. Ularnya itu gedenya segede daripada gerbang istananya Fir'aun. Kemudian kesitnya, cepatnya jalannya ular itu seperti ular kecil. Jadi cepat begitu. Tapi gede raksasa itu ular. Langsung itu ular menghadap ke Fir'aun mau menyantap itu Fir'aun. Kaget itu Fir'aun. Berubah yang asalnya 40 hari berak 1 kali berubah menjadi sehari berak 40 kali. Dijatuhkan oleh Allah martabatnya itu Fir'aun. Loh, belum tentu orang sehat terus itu dicintai oleh Allah. Itu kadang-kadang adalah orang dibenci oleh Allah. Sampai ingat-ingat ya, sampai ingat-ingat. Kapan Anda maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, kok rizkinya lancar, kok badannya sehat, kok urusannya berhasil, ketahuilah berarti itu adalah istidrot, tanda Allah benci kepada kamu. Kapan kamu ibadah taat kepada Allah, masih kamu itu seret rizkinya misalnya, masih kamu tadi itu banyak urusan yang sulit, yang melilit, ketahuilah bahwa kamu lagi diuji oleh Allah. Terimalah dengan sabar dan ridha, kamu diangkat derajatnya oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Hanya saja dibalas orang yang sabar itu nanti di hari kiamat dengan pahala tanpa dihitung. Berapa kali lipat pahalanya orang sabar? Enggak pakai dihitung, terserah Allah. Mau 1000 lipat, mau 1 juta lipat, 1 miliar lipat, itu terserah Allah. Malaikat sendiri enggak bisa ngitung. Malaikat sendiri enggak bisa ngitung. Kalau 1000 berapa nolnya? 3. Kalau 10.000 berarti 4. Kalau 100.000 berarti 5. Kalau nolnya 1000, bisa ngitung. Waduh, nggak bisa ngitung, tahu berapa itu sudah itu. Artinya banyak sudah. Yang tahu hitungannya adalah Allah. Karena itu orang mukmin itu kalau mendapatkan musibah, dia tadi itu syukur, alhamdulillah kata dia. Kenapa? Berarti Allah lagi menguji, saya harus lulus, saya harus siap. Begitu kira-kira. Kalau ada murid mau menghadapi ujian, ini sebentar lagi kan ujian, atau sebagian sudah ujian ya. Gimana sikapnya murid yang hebat? Wah, dia siap-siap. Ini mau ujian ini, saya harus baca, saya harus mutolaah, saya harus sinau, saya harus menghafalkan, saya harus memahami, saya harus itu, saya harus ini. Kenapa? Siap-siap, entar lagi diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya sukses. Kamu menjadi orang beriman, siap-siap ya kalau diuji sama Allah. Jangan nanti akhirnya ketika diuji oleh Allah ngomongnya ngelantur. Ketika diuji sama Allah ngomongnya ngelantur. Misal, kenapa sih Allah itu selalu benci kepada aku, ngasih aku musibah padahal tetangga saya begini begitu tidak dikasih musibah. Gagal kamu. Harus siap diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan minta diuji.
Ya Allah, ujilah aku. Jangan. Ada satu orang begitu, sok dia sabar. Malah dia menyatakan, ya Allah aku cinta kepadamu. Aku siap diuji ya Allah, ujilah aku ya Allah. Loh, nantang ini orangnya. Bagaimana Allah uji sama dia? Nggak bisa kencing. 1 hari kuat, 2 hari cokot-cokot, 3 hari bengkak semuanya, 5 hari nggak kuat sudah dia, nggak kuat, cerat-cerit dia. Akhirnya dia tadi itu sudah KO, udah nggak mampu, datang ke anak-anak kecil yang belajar Quran, yang belajar di TPQ, minta sama gurunya untuk diliburkan, dikumpulkan semuanya, diundang sama dia, dikumpulkan semuanya, diundang sama dia. Ini orang terpandang, ini orang tokoh, dikiaikan. Kemudian ngomong sama anak kecil, doakan ya sama orang tua yang sok sabar nih ya, doakan supaya sembuh daripada penyakitnya. Ini gara-gara mulutnya yang nggak terkontrol begini jadinya. Minta diuji sama Tuhan. Jangan. Nah, karena itu minta aja, ya Allah, berilah kami kesabaran, berilah kami keridhaan, berilah kami sehat walafiat, berilah kami selamat, berilah kami jauhkan kami daripada kejelekan, daripada yang kamu takdirkan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu waqina syarra ma qadait, minta selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang kamu diuji, ya udah terima dengan sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu. Begitu seharusnya orang beriman. Jangan nanti kalau diuji minta mati. Loh, emangnya kamu tahu kalau mati masuk surga? Belum tentu kalau mati sul khatimah. Jangan. Ya. Kata Nabi SAW, la tatamannaul mauta. Jangan kamu itu minta-minta mati. Kalau memang kamu itu mati, ditakdir oleh Allah dikasih mati, fa in kana khairan, kalau memang itu adalah mati bagus bagi kamu, fa khairun ma tuqaddimunahu. Jangan minta mati. Kalau kamu itu masih jadi orang baik, panjang umurnya kamu tadi itu berarti banyak kesempatan kamu untuk nyelengi kebaikan untuk akhirat kamu. Fa in kana syairan. Lah kalau memang tadi jelek amal perbuatannya kamu bisa koreksi diri kamu. Kamu bisa salahkan diri kamu. Wis cukup. Udah mau mati tambah tua masih tetap lupa kepada Allah, masih tetap main sekak, tetap main kartu misalnya. Cukup. Nah, kamu bisa mengkoreksi diri. Kenapa? Kamu bisa kritik diri kamu di dunia, itu manfaat. Tapi kalau sudah mati, fama ba'dal maut min musta'tab, percuma. Yo, sanjani keliru aku. Kenapa di waktu masa hidup kok aku nggak sedekah? Geledek kan. Kamu mengkritik, kamu menyesali, kalau sudah mati percuma. Justru sebelum mati kamu bisa koreksi diri kamu. Kamu bisa menyesali perbuatan manfaat. Karena itu jangan minta mati, mintalah sadar, minta selamat. Begitu seharusnya orang. Minta perang. Terus apa boleh perang? Kapan dia perang ya? Mesisan wis loh. Mesisan. Emangnya kamu siap untuk perang? Emangnya kamu tadi itu tidak mensyukuri damai ini yang Allah berikan kepada kamu? Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu tadi itu berharap ketemu dengan musuh perang, jangan. Was'alullahal afiyah, minta kepada Allah selamat, minta kepada Allah damai, minta kepada Allah aman.
Fa idza laqitumuhu, tapi kalau kamu tadi itu sudah ditakdir harus berhadapan dengan musuh, wis takdirnya harus perang. Fa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Jangan kamu jadi pengecut. Ketahuilah, yakinlah bahwa sesungguhnya surga itu di bawah bayangan pedang. Artinya maju sudah, bismillah sudah, perango sudah, supaya mati syahid. Tapi kalau sudah damai, masih dalam keadaan damai, jangan kamu cari-cari wis perang wis. Ya apa caranya perang? Jangan, itu ngaco namanya. Itu ngaco. Karena itu jihad itu jangan diidentikan bawa pedang atau jadi bom bunuh diri. Bodoh itu. Jihad itu kamu sekarang memikirkan bagaimana orang-orang Islam yang bodoh-bodoh ajari ilmu supaya pandai. Itu jihad. Bagaimana orang-orang Islam itu yang enggak sholat supaya sholat. Itu termasuk jihad. Bagaimana orang-orang yang sakit diobati dibiayai pengobatannya, itu termasuk bagian daripada jihad. Karena itu jihad itu bukan gawa bom kono jedar, bukan itu. Apalagi yang dihadapi orang-orang Islam, bukan orang-orang kafir, tambah keliru. Paham ya? Hati-hati. Hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana keutamaan sabar, bagaimana kemuliaan daripada orang yang sabar. Sehingga Nabi menyatakan, saat-saat kamu sakit, saat-saat kamu menderita, itu adalah menjadi sebab diampuni dosa kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di saat-saat kamu lupa kepada Allah, melakukan pelanggaran kepada Allah. Begitu saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim juga, wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu, mohonlah pertolongan, berharaplah mendapatkan pertolongan dari Allah. Gimana caranya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah? Kamu kan setiap sholat menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Gimana caranya mendapatkan pertolongan? Yang banyak sholat dan yang sabar. Orang kalau bondo sabar sama banyak sholat, insya Allah cepat dia tadi itu ditolong sama Allah. Saya banyak utang, ojo nyang dukun-dukun kon, tambah entek duitmu. Saya banyak utang, jangan kamu tadi itu singkitan. Yang banyak sholat, yang banyak sholat dan sabar, dan sabar, insya Allah Allah akan bantu kepada kamu. Saya ada urusan sulit, yang banyak sholat dan mohon bantuan kepada Allah. Artinya penuhi dengan ibadah kepada Allah. Karena itu Allah menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah, ibadah. Baru wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lah kalau kita enggak minta tolong tapi enggak mau ibadah, ya Allah, mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang sukses. Males, rokokan tok jedas jedus. Ya tetap kambrek kan. Ibadahnya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan, qiyamul lail, sunnah-sunnahnya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan, baca Qur'annya ditingkatkan, khatam Qur'an berkali-kali, insyaallah cepat urusan kamu sukses, urusan kamu berhasil. Begitu orang itu kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kadang-kadang orang itu akan menjadi soleh kalau sudah sakit. Iya. Waduh, ketika dia sehat, dia berlagak jadi orang kuat, jadi orang hebat.
Ketika setruk dolek tasbih langsung subhanallah 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 subhanallah. Baru dia tahu nih bagaimana. Ternyata Allah menghendaki baik kepada dia dari penyakit tadi itu. Ya. Waduh. Ketika dia sehat, wes Homer diglegek terus. Baru ketika kena liver, ketika kena jantungan baru tobat ya astagfirullah lah. Ternyata dia jadi baik ada di situ. Karena itu belum tentu penyakit tadi itu menjadi malapetaka. Mungkin jadi sabab dia tadi itu baik. Asal orang tadi itu mengambil ibrah, mengambil satu pemikiran gitu, mikir gitu loh. Kendapat musibah itu mikir apa ya? Oh iya bener, selamat saya dikasih musibah begini. Misal ada orang kebut-kebutan, kebut-kebutan mari ngono tiba telosor, beset kabeh putung sikilnya. Seharusnya dia syukur, alhamdulillah saya diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, selamat saya ndak ketemu sama truk tadi. Selamat saya tidak berbenturan dengan trailer tadi. Si kena musibah, berarti dia koreksi, ini gara-gara saya kebut-kebutan. Setelah itu dia berubah, selamat dia. Begitulah seseorang ketika mendapatkan musibah, koreksi. Itu orang mukmin mendapatkan musibah, apa salah rek, apa salah, diteliti begitu. Kenapa yang mendapatkan musibah ini enggak hanya sekitar orang biasa, wali dapat musibah kok. Tapi itu adalah tanda Allah cinta. Nih, ada cerita Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqih. Wali gede, alim besar, muridnya banyak. Sekonyong-konyong tiba-tiba Habib Abdurrahman Bilfaqih ini ditangkap sama pemerintah. Nggak ketahuan salahnya, dituduh macam-macam sampai di penjara. Sampai berhari-hari, sampai ulama-ulama ini melihat ini orang hebat, gurunya mereka. Protes kepada pemerintah sampai dikeluarkan. Kemudian didatangi, ditanya, apa kesalahan antum, Beb? Kesalahannya Anda ini apa, Beb? Kok mendapatkan musibah begini? Salah apa? Ngelanggar apa? Saya teliti diri saya waktu itu. Oh boyo, saya melakukan apa? Saya teliti, tidak ada kesalahan. Saya teliti keluarga saya juga tidak ada, murid-murid saya tidak ada. Ternyata ada satu yang kelali, yang kelupaan kata dia. Apa Beb? Saya itu selalu mengingatkan kepada pegawai saya untuk sholat. Saat itu saya nggak ngingetkan sholat. Ada salah satu pegawai saya nggak sholat, akhirnya dapat musibah begini. Tuh, Anda lihat nih, koreksi. Itu orang mukmin. Jangan nanti diserahkan Tuhannya. Opo sih, aku ki maca Quran loh, padahal istiqomah setiap hari. Kok sih tetep begini loh? Kok kamu yang baca Quran, yang mendapatkan wahyu Quran itu Nabi Muhammad, diuji oleh Allah kok. Yang mendapatkan Quran, yang diturunkan kepadanya Quran, Nabi Muhammad diuji sama Allah, kok kon maneng. Hidup di atas dunia ini adalah untuk diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji, untuk Allah mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbagus amalnya. Karena itu udahlah, mereka siap diuji, ojo urip di dunia. Semenjak Anda hidup di dunia, Anda harus siap diuji. Ini yang kaya-kaya, yang hartanya banyak, hati-hati loh, harus siap diuji masalah harta. Ujian itu macam-macam, ada hartanya dikurangi, bisa juga hartanya dilebihi. Itu juga ujian loh ya. Ujian itu.
liyabluwakum bil khairi wasyarri fitnah. Ujian itu, harta dikurangi, didelok sabarmu sak piro. Harta ditambahi, dilihat nanti oleh Allah syukurmu seberapa. Ditambahi harta ndak tambah syukur, tambah lupa. Oh, tumpes kan mari ngono. Tumpes. Badannya sehat, tambah sehat, diuji seberapa syukurmu. Tambah sehat ngaplaki wong, mari ngono kon. Tanganmu bakal ketekuk mari ngono kon. Tambah kuat, tambah dia mendolimi orang, hati-hati, diuji sama Allah. Atau dikasih penyakit juga diuji, dilihat sabarnya kamu seberapa. Ya Allah, dulu dia sehat, kuat jalan, berangkat ke masjid taklim. Sekarang dia tadi itu enggak kuat jalan, kena asam urat. Tetap aja ke masjid taklim. Wah, hebat itu. Diuji sama Allah. Diuji sama Allah. Alhasil semua yang ada pada diri kamu harus siap diuji. Bisa ujian tadi itu berupa kebaikan untuk kamu tadi itu menjadi orang yang hebat, atau justru menjadi orang yang jatuh martabatnya, atau dikurangi untuk menjadi orang yang sabar atau murka terhadap takdirnya Allah. Kepala desa diuji, tambah naik pangkat jadi camat, dilihat tambah jujur enggak ini. Wah, tambah korupsi, ntar lagi kau tak digelendeng kono di kantor polisi. Kepala desa diuji oleh Allah, ternyata jatuh martabatnya, ya diuji, sabar enggak kon? Mari jadi kepala desa, jadi buntut desa misalnya, atau jadi yang lainnya, ya diujian oleh Allah, gak ada masalah. Sebenarnya ini semuanya adalah ujian. Ulama juga begitu, diuji sama Allah. Waduh, ulama, masya Allah, ustadz ditekani sama pejabat, diuji sama Allah. Ketarik enggak kamu? Miring-miring nerima duit korupsi misalnya, tak sukses kamu. Ujian. Wadah, ulama tak payu belas, tidak ada yang hormati, tidak ada yang mau belajar, tidak ada itu, diuji sama Allah. Sabar enggak kon? Muridih gak ono sing ngergani, udah diajari sampai pinter, ditinggal jadi pinter, diuji. Ikhlas enggak ini orang? Ridho enggak? Sabar enggak tentang Allah? Begitu, alhasil semuanya ujian. Inilah dunia ini darul ibtila, wal akhirah darul jaza. Dunia ini adalah tempat untuk diuji, akhirat adalah tempat untuk menerima balasan daripada hasil ujian. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesabaran oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat zahir batin, panjang umur fi taatillah, dan kita semuanya dijauhkan daripada segala malapetaka dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Insyaallah Ahad yang akan datang kita adakan perojabannya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan surat Al-Fatihah pertama untuk Habib Ali bin Ahmad Ba'agil, kemudian Haji Hussein Abdul Ghaniyun gitu, Abdul Ghani mungkin ini ya, Ibu Nasihah, Bapak Said, Bapak Muhammad Khalil, Ustadz Husnan, Haji Anwar, Haji Aisyah, Bapak Muhammad Yasin, Kiai Haji Muhammad Badri Malang, kemudian Ibu Maryam, Bapak Tahir, Bapak Ismail. Untuk yang sakit Muhammad Bilal Habibi, Ustadz Marsono, Turratun Nafisah, Ibu Salamah Halimah, Bapak Sarbini, Bapak Hasani, Hilyatul Mukarramah, Abdullah Aliyati Eka Hamifah Zainab,
Untuk yang punya hajat, Ahmad Farhan, Siti Salama, Ramla, Muhammad Idris, Khairul Hadi, Zainab, Bapak Abdul Ghafur, Bapak Apan Rafandi, Muhammad Syamsul Huda, Siti Naura, Siti Haniyah, Muhammad Abdul Qahar, Muhammad Syubali, Ainis Salama, Atim. Yang hamil Siti Fatimah, Lailatul Badriyah, Khazanah, Bulgis Karama, Latifatus Sa'diyah. Yang ujian Siti Aisyah, Qurratul A'yun, Nurun Najah, Ahmad Fida, Ghifar Sadiq, Kalimatun Nazira, Ahmad Yani, Ghazali, Nurfiyah Devi. Mudah-mudahan mereka meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang sakit Allah beri kesembuhan, sehatul afiat zahir batin. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Yang hamil mudah-mudahan insyaallah Allah mudahkan dalam lahirnya, kelahirannya, dijadikan anak yang akan dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita semuanya menjadikan anak yang soleh, manfaat dunia akhirat. Ala hadiniya kulniya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sallallahu alaihi wasallam. Amin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من يعز عليه تبارك وتعالى. فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع
آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.